Pra peradilan ini penting bagi kehidupan anak manusia, bagi kehidupan tersangka yang hari ini ditahan dalam rutan Polda Jawa Barat, yang tidak pernah mengetahui apa-apa kok. Mereka tidak pernah tahu bahkan peristiwanya di mana dia berada di Bandung. Hari ini kita akan membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu. Dia berada di Bandung. Dia tidak pernah tahu masalah perkara ini. Menurut aku ini nggak masuk akal ya. Maksudnya yang di branding kan Eki ini adalah anak pejabat lah, atau anak polisi lah, atau dia punya teman yang anaknya pejabat lah, tapi ternyata dia cuma kuli bangunan doang gitu. Untuk mendapatkan dan menangkap DPO 8 tahun yang cuma kuli bangunan doang harus nunggu film viral gitu. Nggak apa-apa, takutnya dia adalah korban dari another settingan gitu kan. Maksudnya kayak dengan status dia cuma kuli bangunan kan jadi, atau gue cuma ini ya. P21 kita patut juga semakin janggal perkara ini. Jujur aku banyak underestimate sih. Sepertinya nih P21 dari Kejaksaan bakalan menggugurkan sidang peradilan dari Peggy Setiawan, karena kesalahan itu kan sudah terjadi dari 2016 kan, dan banyak ahli yang bilang juga bukan cuma pihak kepolisian aja yang salah, tapi juga di tahap penuntutan oleh jaksa dan juga penjatuhan hukuman oleh pengadilan, ya kan. Jadi ketika penyidik yang sekarang itu terkesan seperti menutupi kesalahan penyidik yang lampau, bisa jadi juga kejaksaan pun melakukan hal yang sama gitu loh. Tapi ya semoga enggak sih, semoga kita semua bisa menaruh amanah kepada kejaksaan sebagai instansi penegak hukum yang bisa menjaga marwahnya dalam melakukan penegakan keadilan. Ya. Jadi seperti yang kita lihat, menurut pandangan salah satu warganet sebelumnya kan sudah ramai diperbincangkan kalau Peggy ini adalah anak pejabat atau anak dari salah seorang kepolisian. Tapi di sini yang didapati hanyalah seorang kuli bangunan. Untuk mendapatkan dan menangkap DPO yang cuma kuli bangunan, membuat warganet merasa janggal dan kenapa harus menunggu film viral. Di sini yang ditakutkan warganet adalah Peggy Setiawan alias Peggy si kuli bangunan. Ini hanyalah dijadikan tumbal oleh oknum yang menerima sogok. Jadi banyak sih kejanggalan yang ada di dalam kasus Vina Cirebon. Mudah-mudahan pelakunya cepat ketangkap dan semuanya terang benderang ya guys. Keadilan di Indonesia ini sangat kacau. Oke, gimana pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Namun Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi video Bapak Kapolri ya, Listio Sigit. Katanya kalau tidak mampu memotong kepalanya, Pak, potong ekornya. Omong kosong ya, sangat omong kosong. Kalau kita dengar perkataan Anda sangat meyakinkan, tapi faktanya ya itu cuma omong kosong, pembual ya, karena tidak ada fakta ya. Itu pertama. Kedua, Pak, untuk menjadi baik bawahan itu tergantung atasan ya. Kalau atasannya saja sudah munafik, sudah tidak memegang omongannya, bagaimana dengan bawahan Anda? Coba kita lihat antara Anda Kapolri sama Kapolda ya, Jabar ya. Tuh lihat, orang mau sidang aja dia nggak datang. Padahal awal dia bilang kami sudah mempersiapkan pengacara untuk menghadapi gugatan dari pengacaranya Peggy Setiawan Bangunan. Tapi faktanya apa? Dia nggak datang. Nah ini kita lihat contoh, Pak. Kalau cuma ngomong kosong aja atasannya, ya bawahnya sama ya. Untuk tumbuh pohon itu, Pak, akarnya itu harus disiram ya. Kalau akarnya udah sehat, tentu sampai pucuknya akan sehat. Bukannya begitu, Bapak Listio Sigit yang terhormat. Ucapan Anda sangat meyakinkan ya. Anda meyakinkan rakyat, membahagiakan hati rakyat, tapi Anda berbohong ya. Itu kemunafikan, jangan Anda sebarkan di media. Faktanya nggak ada. Bahkan Anda tidak mampu turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini
Mau berapa korban lagi? Yang salah tangkap saja udah jadi korban, Pak. Ya, 8 orang. Kalau kalian tangkap aja, tidak disiksa, tidak di-strum, tidak dianiaya, itu bagus. Tapi perlakuan kalian sangat brutal, para polisi. Kami menggaji kalian untuk kerja, bukan untuk mencekik rakyat, apalagi minum dari rakyat. Bak senjata makan tuan, itulah yang dialami oleh kepolisian Indonesia sekarang ini. Tampak di sini rakyat semakin bersuara mencari keadilan dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kalau tidak mampu membersihkan ekornya, maka kepalanya yang saya potong. Itulah bahasa yang pernah disampaikan oleh Kepala Kepolisian Indonesia, Listio Sigit Prabowo. Kini, ucapan Kapolri tersebut dicap rakyat sebagai omong kosong. Kalau dilihat dari mulut manis Kapolrinya, membuat warganet yakin, tapi itu semua hanya omong kosong. Karena tidak ada fakta, banyak warganet menilai untuk menjadikan baik bawahan itu tergantung atasan. Kalau atasannya sudah tidak baik, tidak bisa memegang omongan bagaimana dengan bawahannya. Jadi itulah tanggapan salah satu dari warganet. Bagaimana pendapat kalian? Coba komen di bawah sebanyak-banyaknya. Sebenarnya yang ngabarin pertama kali ke keluarga Vina itu siapa? Karena keterangannya beda-beda. Yang katanya Bu Titin ini kesaksiannya si bapaknya Vina itu dari pihak kepolisian, itu yang pertama. Yang kedua dari kakaknya Vina. Kakaknya Vina bilang kalau salah satu dari pelaku, maksudnya orang, dan orang itu ternyata salah satu dari yang ditangkap, yang sekarang sudah dijadikan tersangka itu. Terus katanya Lingga Akbar, dia sendiri yang datang ke tempatnya Vina. Jadi yang benar yang mana? Saya sih curiga sama Lingga Akbar jelas, karena keterangannya ada yang dicabut juga kan. Terus kakaknya Vina, saya curiga sama kakaknya Vina. Sebenarnya ada apa sih gitu tentang kesurupan? Kenapa yang kesurupan kedua itu bisa tahu kalau si ibunya Vina itu pulang dari luar negeri? Tanpa orang dalam nggak bakalan tahu. Oh ya, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Dan ada juga salah satu warganet yang kembali mempertanyakan sebenarnya yang mengabarkan pertama kali ke keluarga Vina itu siapa, dikarenakan keterangannya berbeda-beda. Kata ayahnya Vina, pertama kali mengabarkan itu adalah seorang polisi yang datang ke rumahnya. Dan kata kakaknya Vina, yang mengabarkan pertama kali itu adalah salah satu dari pelaku yang sudah ditangkap. Dan kata Linda, dia sendiri yang datang ke tempatnya kejadian itu. Banyak netizen yang mencurigai kakaknya Vina dari masalah kesurupan. Pada saat kesurupan itu kenapa dia bisa tahu kalau ibunya Vina pulang dari luar negeri? Dan warganet menilai kalau itu tanpa orang dalam tidak bakal ketahuan. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti bakalan jatuh juga. Sekian dari saya YouTube Segudang TV, sampai jumpa.